Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya, siswa-siswi SMK HKTI 2 kelas 10 dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di tahun pembelajaran ini. Bersama saya Bapak Solihin, kita akan belajar tentang materi hari ini, yaitu tentang ghadab. What is the ghadab? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita membuka pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Anda semuanya. Di dalam pembelajaran kali ini, kita akan berbicara tentang ghadab. Apa itu ghadab? What is the meaning of ghadab? Ghadab itu diartikan dengan sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Ini gambaran tentang orang yang marah ya, seram ya. Ketika Anda sedang marah, cobalah untuk berkaca ya, bercermin seperti apa bentuk orang yang sedang marah. Nah, inilah ghadab. Dan ini adalah salah satu sifat dari akhlak mazmumah ya, akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk, dan ini harus dihindari pada diri kita. Selanjutnya, Anda semuanya, apa sih penyebab dari sifat ghadab ini? Yang pertama, dalam faktor fisiknya atau jasmania ini, kelelahan yang berlebihan. Ketika seseorang mengalami kelelahan yang berlebihan, maka dia akan mudah untuk menjadi marah ya, karena pikiran atau jasad yang terlalu lelah. Yang kedua adalah kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, mungkin asupan gizi atau vitamin dan sebagainya. Yang ketiga, reaksi hormon kelamin ya, sehingga apabila ada seorang perempuan yang sedang berhalangan, ini biasanya mudah marah ya. Nah, inilah beberapa faktor fisik yang menyebabkan marah atau ghadab. Yang selanjutnya faktor psikis atau rohania. Yang pertama adalah ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Jadi merasa sombong itu ketika seorang menganggap remeh orang tersebut, maka dia akan cepat menjadi marah ya, karena orang tersebut itu adalah orang yang ujub atau bangga terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, perdebatan atau perselisihan. Jadi ghadab ini terjadi karena perdebatan atau perselisihan di antara seseorang, sehingga Anda semuanya ketika sedang berbincang dengan teman-temannya, tinggalkanlah atau jauhilah perdebatan atau perselisihan yang tidak berarti. Selanjutnya, senda gurau yang berlebihan. Senda gurau yang berlebihan juga bisa mengakibatkan sifat cepat marah ya, atau sifat marah. Sehingga berhati-hatilah di dalam kita bersenda gurau ya. Selanjutnya adalah ucapan keji yang tidak sopan ya. Jadi ketika Ananda nih mulutnya atau lisannya ini berkata yang tidak baik, yang bisa mengganggu orang lain, itu bisa menjadikan marah pada diri orang lain tersebut ya. Misalkan yang biasa terjadi, Anda biasanya asyuk atau apa gitu ya, itu menjadikan seseorang menjadi marah ya. Selanjutnya, sikap permusuhan kepada orang lain. Nah, ini dia sifat permusuhan, ini sudah jelas-jelas menyebabkan sifat ghadab ataupun marah, dan ini yang harus dihindari. Selanjutnya, Anda semuanya, tingkatan temperamental atau ghadab ini adalah golongan marah yang berlebihan atau ifrat, golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan diri saat marah dan cenderung berlebihan. Jadi ketika dia marah ini di tataran golongan ifrat ya, ini dia itu sampai dengan bisa memukul dengan tangannya atau menendang dengan kakinya dan seterusnya, karena ini marah yang berlebihan. Selanjutnya, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid. Golongan yang tidak bisa marah termasuk golongan yang tercela dalam pandangan agama.
Sebagai contoh, ketika agama di ejek atau sedang perang atau dan sebagainya, dimusuhi, kok diam saja, itu termasuk golongan yang sifat tafrid. Ini tidak baik ya, dan ini harus dihindari. Dan bagaimana golongan yang baik itu? Golongan yang baik adalah golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau i'tidal, yaitu golongan yang marah tidak berlebihan dan marah yang timbul karena sesuatu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka membela agama Islam dan umatnya. Sehingga Anda semuanya ini tidak cepat marah, tetapi ketika marah juga tidak cepat tidak lama marahnya ya, atau cepat tidak marahnya. Nah, jadi proporsional ya, tidak cepat marah dan marahnya tidak lama dan seterusnya. Dan marahnya itu pun kalau memang ada hubungannya tentang pelanggaran aturan Allah Subhanahu wa taala dalam membela agama Islam dan umatnya. Itu yang ada semuanya. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari sifat temperamental atau ghadab? Yang pertama adalah membaca ta'awudz. Yang kedua, merubah posisi ketika marah ya. Nah, misalkan Anda sedang berdiri, maka duduklah. Ketika Anda duduk masih marah, maka berbaringlah. Kok berbaring belum marah juga, bagaimana ya Mas ini? Maka berdiri dan berwudulah ya. Nah, maka berwudu ini adalah puncak daripada seseorang yang sedang marah nanti akan reda. Sebabnya apa? Karena marah itu datangnya dari setan ya. Ketika sifat setan ini datang dari api, maka secara alamiah bahwa api itu akan dikalahkan oleh air. Nah, maka berwudulah ya. Setelah membaca ta'awudz, maka berubah posisi ketika kita sedang marah dan diam atau tidak berbicara, dan berwudu serta mengingat wasiat Rasulullah dan janji Allah bahwa orang yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu marah, dia akan diberikan bidadari yang ia inginkan. Artinya apa? Di surga. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya manfaat apa sih yang didapatkan dari kita menghindari sifat ghadab? Yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhan. Dan ketika seseorang bisa menghindari kebencian dan permusuhan, maka dia akan selamat. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Tentunya orang yang tidak punya musuh, dia akan bahagia. Selanjutnya, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita fahami bahwa orang yang bisa menahan dirinya ketika marah, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dan semuanya, ini ada kontrol diri ya. Hati-hati yang tidak bisa bicara error ya. Kontrol diri yaitu upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa melukai atau merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ini namanya kontrol diri. Nah ya. Dan bagaimana menerapkan sikap kontrol diri dalam kehidupan? Yang pertama, memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, maka kita pikirkan dulu resikonya dan akibatnya yang akan kita lakukan. Kalau ternyata yang kita lakukan ini mengandung sifat-sifat yang nantinya berakibat negatif atau tidak baik, maka hindarilah. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Biasanya orang yang tergesa-gesa ini adalah sifatnya setan, sehingga bersabar adalah yang baik ketika akan mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui bahwa zikir ini adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring ya, seraya mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang doa-doa yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah membaca ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Dan seterusnya, Anda bisa mencari referensi tentang bagaimana doa-doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya Anda semuanya, contoh penerapan kontrol diri dalam keluarga. Yang pertama, mengembangkan pola hidup sederhana, menghindari sifat tabzir atau boros, dan israf atau berlebih-lebihan. Sehingga dalam hidup ini seyogianya bersuhud ya. Suhud ini artinya apa? Mencari sebanyak-banyaknya, namun memanfaatkan daripada yang kita dapatkan hanya secukupnya ya, tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya, tidak menciptakan keributan dan pertengkaran dalam keluarga. Nah, ini penting sekali Anda semuanya. Ketika Anda di dalam suatu keluarga bersama bapak, ibu, adik dan seterusnya, cobalah ciptakan suasana yang damai, aman, tentram, tidak keributan ya, sehingga suasana kehidupan keluarga menjadi aman, tentram dan damai. Nah, selanjutnya Anda semuanya, patuh pada nasihat dan perintah orang tua, terutama yang berhubungan dengan perintah agama. Dan ketika Anda disuruh untuk sholat, salah satunya sholat subuh, duhur, asar dan seterusnya, atau mengaji dan seterusnya, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Tinggalkan perilaku-perilaku yang sedang Anda lakukan saat itu. Misalkan sedang bermain game, ngobrol sama teman, dan seterusnya, nonton TV atau apalah ya. Maka lakukan dulu perintah orang tua yang menyangkut tentang perintah agama. Selanjutnya, penerapan kontrol di dalam masyarakat, menghindari konflik, menebarkan ukhuwah dan silaturahim. Jadi menghindari konflik ini dan semuanya salah satunya tidak melakukan berita hoax ya. Contohnya Anda menfitnah, melakukan kabar-kabar yang tidak benar dan seterusnya, atau melecehkan orang lain dengan kabar tersebut. Selanjutnya, menghargai perbedaan, toleran serta menghormati orang lain. Di masyarakat banyak hal yang menjadikan berbeda dalam hal sifat, pikiran, tingkah laku dan seterusnya, sehingga hargai perbedaan dan toleranlah serta menghormati orang lain dalam segi apapun, selama saat itu Anda semuanya tidak berlaku negatif. Baiklah, patuh dan tunduk pada norma dan aturan adat istiadat yang berlaku. Jadi di dalam masyarakat kita ini mempunyai aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Maka ikutilah aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sebagai contoh, Anda dilarang untuk mabuk-mabukan ya, maka jangan bermabuk-mabukan. Anda dilarang, misalnya ada tulisan jam belajar siswa jam besi ya, jam belajar siswa jam 9 misalkan ya, maka sebaiknya jam 9 ke atas tidak keluyuran, tidak di luar rumah dan seterusnya. Baiklah anak-anak semuanya, selanjutnya apa sih itu syaja'ah gitu kan? Syaja'ah ini keteguhan hati ya, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang ksatria dan terpuji ya. Jadi berani membela kebenaran, intinya adalah demikian ya. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan? Yang pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau jihad. Jadi ketika musuh sudah hadir, sudah datang, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala melarang untuk belok kanan, balik kanan, maksudnya tidak jadi perang. Nah ini, atau menghindari musuh. Nah ini yang perlu dilakukan dalam syaja'ah. Selanjutnya, berani mengatakan kebenaran. Jadi ketika anda semuanya memang dimintai oleh seseorang hakim barangkali saat itu bersaksi, maka berikanlah kesaksian yang benar, ada padanya jujur, sehingga apa, Anda termasuk mengimplementasikan syaja'ah dalam kehidupan. Selanjutnya, berani menyimpan dan menjaga rahasia, sehingga Anda semuanya, apalagi dalam hal ini tentang keamanan daripada keamanan sekolah, lingkungan keluarga, keamanan negara barangkali atau agama dan seterusnya, ini kerahasiaan perlu dijaga. Terus memiliki daya tahan tubuh yang kuat ya, artinya orang yang bersyaja'ah atau orang yang kuat ini adalah orang yang dia bisa daya tahan tubuhnya juga kuat ya. Selanjutnya, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jadi orang yang berani untuk melakukan suatu kebenaran itu ya, ini adalah dengan mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dia tidak
mudah untuk melakukan hal-hal yang negatif. Terus berani mengakui kesalahan, ya. Jadi ketika memang benar-benar salah, maka cobalah untuk jujur, ya, meminta maaf dengan sebaik-baiknya, ya, dan tidak melakukan kesalahan yang serupa lagi. Selanjutnya berani objektif menilai diri sendiri. Jadi ketika Anda berlaku syaja'ah, maka nilailah diri sendiri dengan sejujur-jujurnya. Artinya apa? Oh, ternyata saya orang yang kurang baik, maka perbaikilah. Oh, ternyata saya orang yang tidak jujur, maka perbaikilah Anda untuk jujur, dan seterusnya. Oh, saya kurang ibadah sholat dan seterusnya, maka perbaikilah untuk sholat dan seterusnya tadi itu. Inilah implementasi syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kesimpulannya nenek semuanya, jadi ghadab ini menurut istilah adalah sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Ya, lawan kata dari sifat ghadab adalah ridho atau menerima dengan senang hati, dan al-hilm atau murah hati, tidak cepat marah. Pemicu atau penyebab sifat temperamental ghadab adalah faktor fisik, kelelahan, kekurangan zat asam dalam tubuh, hormon kelamin atau premenstrual stress syndrome, dan faktor psikis, ujub, perdebatan atau perselisihan, dan sendaguro berlebihan, serta ucapan keji yang tidak sopan dan bibit permusuhan dengan orang lain. Selanjutnya macam-macam sifat ghadab yaitu ifrat, tafrid, dan i'tidal. Cara melakukan kontrol diri adalah dengan memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, mohon banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anak semuanya, demikian dulu materi pada kesempatan hari ini. Silakan anak-anak semuanya menjawab daripada soal-soal yang sudah Bapak sampaikan di link berikutnya. Selamat belajar, jaga kesehatan jasmani dan rohani. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.